dikutuskan malaikat, kata nih kan gitu pertanyaannya. Bener nggak Ibrani? Ibrani. Tadi aku jelaskan. Nah, sebentar, Yang bener atau menyebut enggak? itu malaikat. Santai dulu. Bener atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Bener ya? Itu malaikat. Iya. Nah, itu diutus. Terus setelah itu, sebentar dulu dengerin. Aku soalnya difitnah Ibrani. Terus kau bilang gini, kenapa masih mengutus malaikat? Ibrani jawab gini, karena malaikat bawahannya Tuhan, makanya disuruh-suruh. Bener nggak Ibrani itu jawab gitu? Ibrani. Kalau penjelasanku ya seperti itu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi Nehe yang salah. Aku ulang lagi, bener ndak jawaban Ibrani gini? Karena malaikat itu bawahannya Tuhan, makanya disuruh-suruh. Bener ndak jawaban gitu? Jawab dengan singkat, Ibrani. Iya atau ndak? Kurang lebih seperti itulah penjelasannya yang lebih Denger nih, kuping. Nah, berarti pada intinya kuping sama otak nih nggak connect. Sekian dan terima gaji. Jadi oke, gini Pak Madu, makanya saya tadi katakan nggak usah dulu bernarasi sebelum dia mengiyakan dari pernyataan begitu. Artinya kalaupun ada yang tidak sesuai, pasti kita mempertimbangkan dari narasi Pak Madu dan narasi dia gitu. Apa yang mau diiyakan sampai 3 pertanyaan sekaligus. Itu benar enggak? Iya, betul itu Ibrani. Ibrani, menurutmu, Ibrani, jujur dulu. Menurutmu Nehe ini ada ilmu atau tidak? Jujur aja. Ibrani. Ilmu ya seperti pengetahuan ya, itu benar banyak. Kayak orang bisa menilai, bukan aku yang menilai. Iya, kalau menurut Ibrani. Tadi kan Nehe bilang kamu tidak berilmu. Yesus, iya, pasti seperti itu benar. Udah dijawab. Tadi kan Nehe bilang Ibrani tidak berilmu, ya kan? Dibilang Nehe Ibrani itu tidak berilmu. Jangan kasih pertanyaan sama saya. Pertanyaannya kepada Ibrani, menurutmu Nehe ini berilmu atau tidak? Aku tidak bisa menilai, makanya siapapun yang mendengarkan itu yang menilai nanti. Nah, Ibrani jawaban bijak. Ibrani bijak, baik Ibrani. Tidak menyimpulkan. Nih Ibrani, saya tadi dibilang fitnah, mengarang-arang jawabanmu katanya gitu. Aku ngarang-arang jawabanmu ndak Ibrani? Ya tidak ada, cuma meluruskan. Tidak ada, cuma nerusin. Denger nih kupingnya. Dia pembuat fitnah. Denger nih. Oke. Gini Pak Ibrani. Jawab. Ibrani. Mau gak jawabannya? Kamu yang bolak-balik. Oke, mau gak jawabannya? Kau yang tanya, kau yang bolak-balik. Ya udah, oke. Gak apa-apa. Gini Ibrani, saya tidak mengatakan jawabanmu salah, tetapi kurang tepat ya. Saya katakan itu bahasa positifnya kurang tepat. Jadi mau nggak yang jawaban lebih tepat lagi? Mau nggak? Saya kasih. Jangan mau Ibrani. Udah ya telat. Kalau tidak mau nggak apa-apa. Tergantung pertanyaanmu. Aku cuma bisa itu jawab. tergantung. Ini Ibrani baik ternyata Ibrani ya. Kita friend Ibrani. Aku bukan hakim, aku enggak ada seperti itu. Oke, yang bisa aku jawab, yang aku tahu. Ternyata baik Ibrani, tujuanmu tadi mengangkat topik apa, hukum ketujuh apa? Karena kamu sendiri kan dari awalnya Kristen. Aku cuma bertanya aja awalnya seperti itu, tidak ada maksud. Kamu apa sih jawabanmu Ibrani? Ya tidak ada maksud. Gini loh. Nah, ini aku dibilang fitnah lagi Ibrani. Kau tanya hukum ketujuh untuk bukti ini itu Kristen atau enggak? Bener enggak Ibrani? Iya. Aku tidak pernah. Suaramu tuh lembut kali Ibrani. Iyalah, lembut suaranya, lembut orang baik. Orang baik, bukan orang ular. Udah kayak Nehe, bukan kayak orang yang bilang orang fitnah kayak gitu. Kalau Nehe kan udah otaknya nggak nyambung, telinganya nggak nyambung, jahat pula lagi fitnah. Nah itu yang nggak cocok. Ibrani lah contoh. Nah,
Jadi kamu mengaku dulu Ibrani, kamu butuh bantuan dari perlengkapan jawabanmu dari sama Pak Madu ya. Kamu jujur dulu. Pak Madu bantu kamu memperlengkapi jawabanmu kan? Dia cuma meluruskan, aku sendiri. Itu meluruskan Pak Madu. Cuma meluruskan, akan melengkapi. Bukanlah bantuin. Oke, setahu Pak Ibrani tadi ada nggak kapasitas ataupun kalimat yang ditambah ataupun dibumbui dari narasi Pak Madu supaya itu diluruskan ataupun dilengkapi, ada nggak kan? Kalau menurutku ya tidak ada, seperti jelas ya. Dengar nih, tukang fitnah kau. Kalian nyambung, telingamu nggak nyambung. Aduh. Sama otak makanya disambung nih. Iya, makanya ada Maryam, suci enggak? Nah, Pak Madu. Ini pertanyaanku. Ini kan Pak Ibrani bilang Maryam suci atau enggak? Itu jawaban atau pertanyaan buat nih? Dia tidak dijawab. Nah, pertanyaan. Nehe malah lain yang dijawab. Makanya aku bilang telinga Nehe dengan otak Nehe ini harus di apa turun mesin. Solder ulang. Nah, yang ditanya lainnya dijawabnya. Makanya Nehe, kau jangan menyimpulkan orang. Ibrani ini berilmu. Kalau kami nilai, ya dia bijak. Aku Gini cuma nih, kerja kebun, aku cuma apa? Sip. Ya. Gini nih, jangan ngandelin chat Aku jawab cuma yang GPT. aku tahu itu aja. Jangan ngandelin chat GPT. Otak itu diandelin biar nggak karatan gitu. Ya udah gini saja Ibrani. Kalau pertanyaanmu tadi mengenai hukum ke-7 sama 39 nanti Pak Kepas yang bantu jawab ya. Ini nggak ada Pak Kepas ini kok. Pak Kepas dia nanya sama siapa? Pak Ibrani, kamu nanya sama siapa? Sama Nehe atau Pak Kepas? Yang menyangkal Tuhan Yesus saja. Oh, Nehe. Berarti Nehe menyangkal Tuhan Yesus gitu. Kalau ngaku Kristen nggak tahu seperti itu, apa artinya? Oh iya, berarti kamu nggak menjawab nih, berarti kamu menyangkal. Ya nanti datang Pak Kepas meluruskan jawaban saya ya. Kok mau datang Pak Kepas? Mental itu jangan ajak-ajak orang. Kau bilang tadi dia tidak berilmu. Ibrani udah jawab dengan bijak. Gini aja, enggak. Itu namanya gini nih, itu namanya strawman. Seakan-akan nyerang tapi bukan nyerang orangnya. Nyerang orang lain. Sok-sokan keras tapi lembek. Aku jujur Ibrani ada maksud nyerang apapun ya, kebetulan apa tuh ya. Enggak, Pak nih bukan Ibrani mah baik. Ibrani, ada nggak kamu ketahui menggunakan seorang manusia ataupun seseorang itu menggunakan kehendaknya untuk berzina? Ada nggak? Ya tidak ada kalau seperti itu. Oke. Terus setelah ngajarin berzina, makanya hukum itu ada Taurat, jangan berzina. Kalau kita hitung dari 1 terus 38 habis itu 38 37 38 habis itu maksudnya? Enggak, aku aja nggak paham. Coba saya antaramu hitung sekarang. 1 2 3 4 sampai 37 38 habis itu. Yang kamu tanyakan apa? 1 2 3 4. Oke, nggak bahas lagi. Oke, gini 37 38 3. Pertanyaannya gimana? 1 2 3 4. Oke. Gini antara otak sama mulut disolder juga sih kayaknya nih. Coba disinkronin antara omongan sama otak tuh. Gimana? Aku juga bingung nih. Kau dengerin ya Ibrani ya. Kalau saya ini hitung dari 1 2 3 4 5 6 7 sampai nanti 40. Misal 35 36 37 38 habis 38 39 kan. Semua pun dikali 0 ya 0, makanya harus bijaksana bertanya. Nah itu bijaksana Pak Ibrani ini. Pak Ibrani mentok dalam satu. Ya udah saya sudah paham intelekmu Pak Ibrani. Ya saya enggak nih jangan merendahkan orang. Paham perkataanmu nih. Kami yang tidak paham perkataanmu. Tiba-tiba kau menghitung 1 2 3 4 5. Iya, maksud saya coba dulu gimana supaya logikanya itu main gitu, kemampuannya tahu itu apa, misalnya makna dari pertanyaan saya itu apa gitu. Nih.
itu merendahkan intelektual seseorang. Itu merendahkan katanya. Yang saya maksudkan bagaimana dia memainkan logika dia. Gini loh. Seperti pertanyaan orang gila. Bener. Gini loh. Kalau tanya itu yang bener, tanya aja yang bener gini loh. Maksudnya itu butuh aku yang jelasin. Gini Pak Ibrani disuruh menghitung. Pasti gue jawab. Disuruh menghitung Mbak Ibrani. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 berapa Pak Ibrani? Iya 5 sampai SD. 5 udah. Ini jelas pertanyaannya. Jawabannya 1, 2, 3, juga 4, jelas. 3, 7, 3, 8 gimana? Apa yang ditanyakan? Nih udah jelas 3, 7, 4, 8. Gini, kenapa saya membuat itu tadi Pak Ibrani? Misalnya saya tadi menggunakan, ada nggak kamu lihat seseorang itu menggunakan kehendaknya untuk berzina? Dari tadi pertanyaan pertama, apa hukum ketujuh? Itu adalah berzina. Nah, terus kedua, dilarang berzina. jadi itu makanya saya mencoba itu supaya logika main. Dari pertanyaan saya itu, kamu menemukan jawabanmu yang pertama tadi, apa hukum ketujuh? Kan? Kau merendahkan logika dia kayak gitu nih. Dia udah bijak. Astaga, saya tidak merendahkan sekalipun. Saya mencoba. Tadi kau bilang biar logikamu agak apa? Nggak bisa seperti itu deh. Gini ya. Kau dengar dulu saya. Ibrani. Kamu tahu misalnya 1 tambah 1 2. Itu berapa? Udah dijawab. Kamu mendongeng aja seperti gini Ibrani. Makanya saya tahu. Makanya saya katakan, kan sebelum kita berlanjut diskusinya, pastinya kan ingin tahu dasar-dasarnya dulu, kemampuannya, buat apa kita lanjutkan ya sudah narasi tahu ini. Itu kan kalau ibaratnya itu tidak bijak loh. Dengarin dulu saudaraku, itu tidak bijak. Kan udah dijawabnya, pertanyaanmu 2 loh dijawabnya sekaligus. Tadi pertanyaan yang barusan dijawabnya dengan benar. Sekarang berikanlah waktu untuk dia untuk bertanya kepadamu. Kamu bertanya teman. Nah, tanya Ibrani. Dia biar dia bertanya dulu. Oh, dia yang bertanya. Oke, tanyalah gini, tanya nih. Betul ya? Iya, tanya betul, macam mau mukul orang aja kau, betul ya? Tinggal tanya. Jadi memang betul Ibrani ini orang Kristen? Iya, betul. Oke, jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus ya? Betul ya? Iya, betul. Oke. Saya tidak mau menunjukkan misalnya sebutkan ini udah Bapak kami, tidak, tetapi dengan pengakuanmu itu kamu mengakui kamu Kristen, pengikut Yesus. Sekolahnya. Karena ada mobil lewat, truk lewat. Ada mobil lewat nih. Yesus di lanjut. Habis. Oh, pertanyaan di sini habis. Apa itu maksudnya Ibrani? Habis. Bukan, kawan aku di sini. Enggak ada kawan aku di sini, ada tadi. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Kamu Kristen apa Islam? Kristen. Kalau kitab Injil itu berapa kitab? Kitab Injil 4. Sebutkan. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Iya, benar. Sudah. Itu dah. Kamu Ibrani dari mana Ibrani? Kok lembut sekali ya suaranya? Iya, kalau Ibrani ya Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Iya. Tanya balik. Memang dari keluarga itu sudah dididik ramah tamah gitu ya. Ibaratnya itu santun gitu ya. Ibaratnya itu ya dari keluarga itu pasti, kadang dari apa tuh ya? Dari apa ya namanya? Ya suku-suku ya kami juga seperti itu, tata krama, santun. Dari keluarga, sekolah, aku walaupun cuma tamat SMP ya, iya. Aku udah lama pernah masuk kerja, makanya aku bilang
Tapi sorry tadi, Ibrani sorry tadi ya. Baru saya sadar, saya kirain tadi dirimu itu adalah Islam. Sorry, jujur. Saya tidak percaya tadi bahwa kamu itu Kristen. Iya, makanya saya bimbang tadi sampai saya itu gimana ya? Kayaknya saya curiga nih dia akun palsu ini, pura-pura lugu gitu. Tapi ternyata dirimu memang kapasitasnya ramah gitu. Enggak nih, kamu aja yang merendahkan orang. Ya, Ibrani ini baik-baik loh tadi nanya, dia bijak, bahkan tidak membalas, tapi masih kau rendahkan intelektualnya. Itu tidak baik nih. Iya, saya kirain tadi si Ibrani itu dia memberikan prank gitu ataupun memojokkan saya gitu dari pertanyaan gitu, makanya itu suudon namanya, nggak boleh suudon. Iya, berprasangka buruk. Tuh. Nah, itu antara otak sama hati juga perlu disolder. Banyak yang perlu disolder orang. Saya sama memakai, otak, mulut sama otak, hati sama otak itu. Pak Madu, saya memakai otak dan hati ya. Kalau saya tidak bisa pakai otak, saya pakai hati. Iya, kalau kau pakai hati nih. Terlalu banyak. Terlalu banyak itu. Jazakallah, Bang Ganjar. Bolak-balik seperti apa ya? Kalau kau pakai hati nih. Dengar ya, kalau kau pakai hati, kau tidak akan merendahkan intelektual manusia. Minta maaf lah, dikit gitulah, minimal. Masih Pak Ganjar. Gini, yang namanya diskusi pastikan memenangkan ini atau mempertahankan. Setidaknya minta maaf, udah salah sangka kan apa salahnya? Itu merendahkan loh kalau tidak minta maaf seolah-olah kau benar. Contoh aku nih, aku sudah ngomong kasar sama Pak Nehe, ya udah minta maaf Pak Nehe ya gitu. Emang kasarnya saya di mana ya? Yang saya katakan tadi itu mau merendahkan intelektualnya. Kau bilang dia anak kecil. Tidak ada. Minta maaf. Bentar ya, kutan dulu Ibrani, ada nggak saya sampaikan tadi sama Ibrani saya merendahkan intelektualmu? Ada nggak saya sampaikan itu? Tidak kan? Tapi yang jujur saya nggak ada. Yang saya sampaikan tadi, saya ingin ngetes kapasitas. Kau bilang dia gitu. Tidak ada ilmunya. Di awal kau bilang tidak ada ilmunya, padahal dia siapa yang ngomong tidak ada ilmu yo? Nah, siapa coba? Ya, oke ya saya. Oke, saya udah minta maaf. Ya, saya. Nah, begini, kamu dengar dulu narasi saya. Jadi, yang namanya dialog kan, pastinya kan antara ada ilmu sama bodoh itu apa bedanya Pak nih? Loh, kalau bodoh itu sama tuh tolol gitu. Ya, antara bedanya antara ada ilmu sama bodoh itu apa? Kalau nggak ada ilmu belum tentu bodoh juga loh Pak Madu. Bodoh apa artinya? Dia tidak ada ilmu. Berarti salah menanggapi bodoh itu ada ilmu enggak sih? Bentar. Bodoh itu ada ilmu enggak? Tapi ini sih, janganlah saling membantah. Ya, apa namanya? Nah, benar ini baik. Ini orang bijak sesuai dengan bijak. Enggak aneh. Kau merendahkan dia, tetapi dia menolong kau. Di covernya kamu dipasang badan dia, tidak merendahkan intelektualmu. Makanya nih, jangan sering seujon. Ibrani dibilang tidak ada ilmu. Nih ada ilmu. Ilmu apa? ChatGPT. Orang otak dengan pikirannya aja nggak nyambung. Injeksi apa? Nanya kayak gini kan dikasih injeksi jagung kan kayak gini jadinya. Jangan nanti injeksi dikira motor, jangan. Salah nanti ChatGPT-nya. Nih, udah merendahkan, tidak minta maaf. Susah ya minta maaf ya. Padahal di dalam Alkitab kasihanilah sesamamu manusia. Ya, ketika kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, kau tidak minta maaf. Seolah-olah kau bijak. Ini contoh yang bijak dalam kekristenan. Ibrani, ya, tidak merendahkan intelektual. Ya, ditolongnya kau nih. Saya tidak mengatakan tadi ataupun merendahkan intelektual Ibrani. Saya tidak mengatakan itu Ibrani. Tadi kau bilang kan pertama, kau bilang tidak ada ilmu. Itu merendahkan atau tidak? Gak ada ilmu. Jadi gini ya, perbedaan. Enggak, jawab dulu. Itu merendahkan atau tidak? Bukan merendahkan itu. Merendahkan lah. Oh ya, udah saya jelasin. Kau jelasin, cuma dua jawabannya, merendahkan atau tidak.
Gini, kau dengerin dulu saya. Antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu kita bisa melihat itu misalnya dalam tindakannya sehari-hari, bro. Ya, Jangan Gini, terlalu gini. bertele-tele. Kamu Gak akan dengerin dulu ada, saya. gak akan jawab itu ChatGPT antara merendahkan, meninggikan itu nggak ada, gak akan jawab. Oke. Karena ini Antara soal ada, gini aja, kemanusiaan. gini. Bentar, ilmu itu intelek enggak? Gimana? Ilmu itu intelektual apa enggak? Of course. Intelektual. Ya, siap. Oke. Antara ada sama tidak ada itu lebih rendah mana? Oke, kau dengerin saya. Sebentar, Oh, antara jangan, ada sama tidak ada lebih rendah mana coba? Yang tidak ada, betul. Nah, ya Ilmu udah. intelek, tidak ada merendahkan intelek. Yuk, apa sih? Jadi begini ya. Misalnya kapasitas seseorang itu dalam satu sudut pandang ya, dia belum tahu, belum ada ilmu gitu. Tidak ada Intinya ilmu kau di bidang rendahin tertentu. intelektual Ibrani atau tidak? Terkecuali tadi nih, dengar nih ya. Kalau tadi kau jawab seperti ini, belum cukup ilmunya, baru itu jawaban yang benar. Kalau kau bilang tidak ada ilmunya, nah itu bahaya, itu berarti kosong. Tidak ada kan kosong. Belum cukup berarti ada tapi belum memenuhi. Begitu. Udah, dari Oke. kata-katanya jelas, intelek, ilmu intelek. Tidak ada rendah, merendahkan intelek dah. Bukan merendahkan, ya itu Nah. salah narasi itu, Pak. Gini Pak Madu, dalam satu konsep, oh ya sorry ya, ini tadi saya Mau katakan dikuncap salah kayak sangka. mana? Salah sangka gini, ya kenapa saya mengatakan Pak Ibran itu tidak ada ilmu? Bukan berarti itu saya merendahkan, tidak. Nah artinya, mari kita leluasa untuk membahas ini dalam melakukan tindakan. Ya orang yang mempunyai ilmu itu pasti senantiasa cermat dalam setiap tindakan, Pak Madu. Intinya, Nah sedangkan jangan terlalu banyak bertele-tele. Antara ada ilmu sama tidak ada ilmu itu yang lebih rendah yang mana? Iya, jadi makanya dengarin dulu saya. Misalnya dalam mengambil sebuah Harus keputusan, muter dulu ya. Mau Iya. ke Papua muter dulu. ya ini kan sudut pandang dalam satu konsep satu pandang. Ego. Oke. Dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya ini, dalam mengambil sebuah keputusan, orang Orang yang berilmu tinggi itu rendah hati, rendahkan ego. Tinggal Ya, ya Pak Ibrani, mohon maaf saya bilang Pak Ibrani itu sudah tidak ada ilmu. Clear, selesai. lo yang namanya diskusi kan mempertahankan narasinya masing-masing, Pak Madu. Iya, mempertahankan narasi bukan berarti keras kepala nih. Iya, merendahkan orang lain, bukan gitu. Jawab dengan argumentasi. Kamu jujur dulu, Jimen. Emang sejauh ini kamu berdiskusi, kamu tidak pernah ini merendahkan narasi orang lain? Ya, kalau kau merendahkan narasi orang lain lah, wajar lah kalau aku membalas. Tetapi kalau Ibrani ini kan dia tidak membalas. Dia kan hanya bertanya. Ada nggak kau jawab? Tidak, malahan kau membuli. Malah kau bilang rendah. Tidak ada. Dipelintir pula. Orang tanya dipelintir jawabannya kayak mana ya? Ya udah, gini saja Pak. Oke, udah kita kembalikan sama Ibrani. Ada nggak saya katakan tadi sama Anda itu saya merendahkan intelektualmu? Ada nggak saya katakan itu? Tidak ada kan? Ibrani. Iya. Pak Ibrani, tak ada kan saya bilang kayak gitu kan? Iya. Udah dijawab iya lo nih. Bentar dulu, jangan dulu dibumbu-bumbui, Pak Madu. Gini, Tidak dibumbui ini. Kami hanya menegaskan. Oke, Karena dia kan orangnya kita lembut. tahu, kita kan tahu Ibrani dia seorang yang ramah, gitu kan. Ya kapasitasan dulu, Pak Ibrani, ada nggak saya ucapin tadi sama Ibrani? Ya kamu itu saya merendahkan bahwa kamu itu gimana cara mengatakannya ya? Saya merendahkan intelektualmu. Ada nggak saya katakan itu tadi? Pi, ada gambar helikopter enggak, Pi? Ada yang muter-muter nih, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebenarnya kalau tidak berilmu itu merendahkan orang lain juga itu tem. Bukan mulutku ya, aku diem, Ibrani tapi aku denger. Ibrani yang Aku jawab ya diem. nih. Ibrani yang ngomong, bukan aku. Oke, gini. Oke, dengarin Pak Ibrani ya. Enggak, Nehe, gini loh Nehe. Simple sebenarnya, jangan mutar-mutar. Kamu sudah dijawabnya bahwa kamu merendahkan. Udah dijawabnya juga bahwa kamu itu tidak baik.
Ya, pertanyaannya bagaimana menyikapi itu? Jawabannya mudah, minta maaf. Susah ya minta maaf. Kamu salah di situ. Kamu itu membawa narasi secara umum. Gini, ini konsep kita berdiskusi ya. Ada yang muter itu, oh ya, udah muter lagi. Konsep kita adalah berdiskusi. Yang namanya diskusi mempertahankan narasi masing-masing. Kita sepakat dulu. Bisa mempertahankan narasi. Dengarin. Bisa mempertahankan narasi, bisa, tetapi jangan merendahkan intelektual orang. Bantahlah argumentasinya. Itu jawabannya. Sekarang gini, pembuktian sama Ibrani. Ada nggak saya sampaikan sama Ibrani tadi? Saya merendahkan intelektualmu. Ada nggak ucapan itu tadi? Ada nggak Ibrani? Ada, tadi ada. Ada kan? Nggak ada yang saya katakan tadi. Tadi dibilang nggak ada. Tadi bilang nggak ada. Kasih 3 detik untuk Ibrani. Kasih 3 detik jawab. Ada atau enggak Ibrani, coba? Kalau artinya tidak ilmu itu juga sama artinya merendahkan. Itu itu merendahkan merendahkan. Gini Bang. Saya tanggapi dulu ya. Ibrani. Saya tanggapi dulu ini. Gini Ibrani, yang namanya diskusi, merendahkan, yang namanya diskusi pasti kita mempertahankan hari masing-masing kan. Artinya kita tidak mau kalah juga. Harusnya yang lawan diskusi kita yang kalah gitu kan. Nah, begitu juga. Apa Alpi mau ngomong apa? Bang Nehe, bentar dulu Bang. Diskusi itu sebenarnya secara definisi itu adalah bertukar pendapat Bang. Bukan pendapat, pengetahuan. Kan tengok adab yang nggak ada nih. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu Bang. Terus terang aja nih. Iya. Nah. Dia ilmunya ChatGPT, lanjut Bi. Sabar dulu. Ini kalau ngotot-ngototan soal ilmu tuh iblis tuh lebih berilmu daripada manusia. Jadi gini ya, definisi mempertahankan argumentasi itu didapati dari kosakata berdebat, bukan berdiskusi. Betul. Debat itu definisinya mempertahankan argumentasi, sementara diskusi itu bertukar pendapat. Iya. Pendapat. Tolong dong, kalau berbicara sesuatu itu letakkan pada definisi yang tepat gitu. Nggak bisa Pi, keywordnya salah Pi, keywordnya salah. ChatGPT, aduh. Nah kayak gini kan, macam narasi Alfi ini kan, dia mempertahankan bahwa dia lebih di atas saya gitu kan. Kalau sama Nehe itu tidak berlaku. Karena ada kabelnya yang putus. Ini kan dialog. Pastinya kan kalau saya menanggapi dari pernyataan Alfi, saya juga pasti merendahkan dari narasi dia. Bisa. Bang Ibrani ya. Yang namanya mempertahankan narasi masing-masing. Coba tanya Ibrani tadi kok direndahkan enggak sama Nehe? Sampai ilmunya digituin. Gini, direndahkan enggak Ibrani? Ya, kalau arti kata itu ya termasuk direndahkan. Apa saya bilang? Tadi. Jangan gitu Nehe, direndahkan. Nehe ini pengkhianat bangsa. Iya. Aduh, jangan gitulah. Enggak. Aku kata sini bukan untuk berdialog sama Anda nih. Aku kata sini bukan untuk mempertahankan argumentasi, enggak. Aku hanya meluruskan definisi kosakata yang kupelintir tuh. Sekarang gini bro ya, dari narasi saya tahu narasimu itu pastinya kan kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih bertaring gitu kan. Pastinya kalau Alfi itu pernah sekolah mengetahui perbedaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah jadi pada dasarnya perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kita bisa melihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan tindakan itu pasti nampak, dalam pekerjaan pasti nampak juga. Jadi kapasitas. Gak apa-apa. Nah, perhatikan ya. Titik tertinggi elevansi dari ilmu pengetahuan itu apa? Apa? Jangan dibilang. Elevansi dari ilmu pengetahuan itu apa? Ya aduh, anak kecil aja bisa menjawab rendah hati gitu. Silakan jawab. Ketika saya rendah hati itu apakah jawaban yang valid? Sambil ngetik itu. ChatGPT. Enggak, gini. Saya tidak mengerti. Ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban valid?
di sini kau belajar nih ya. Yang pertama kau turunkan tadi ego kan kau. titik, Kau titik, turunkan ya, ego kau nih. Kau turunkan ego kau. Kau turunkan ego kau nih. Kau yang ego tidak boleh. Turunkan ego kau nih. Enggak, saya tidak akan. Justru kamu turunkan egomu. Kalau turun egomu, ayo kita duduk sama rata. Ya, diam dulu. Kalau justru kami yang menarik kau. Kau terlalu tinggi. Kau merasa tinggi nih. Kau yang merasa tinggi Kau sama harus saya. tahu, Kalau kita Bre. duduk sama rata, ayo. Saya free. Kalau kita duduk sama rata, berdiri tanpa raja, ayo. Tapi kalau kamu ingin pengetahuan adalah ketidaktahuan itu sendiri, Bre. Semakin banyak orang tahu, semakin dia merasa tidak mengetahui apapun nih. Korfam itu tuh. ada orang-orang filsuf kau jawab Filsafat, Bre. Aku Oke, kalau saya memberikan jawaban itu ketika saya rendah hati itu apakah jawaban yang valid? Diam dulu. Bentar dulu, Jiman kau diam dulu. Banyak Oke, titik Jimen, kau dengar dulu Jimen. Ketika kamu menanya titik tertinggi, ketika saya rendah hati, apakah itu adalah jawaban yang relevan? Rendah gorengan. Diam dulu nih, dengarin. Jimen, kau dengarin dulu. Kau dulu. Kenapa? Kau tahu nggak? Enggak gini, kau tanggapi dulu. Seorang Bembeng Norsena dari pertanyaanmu itu. Dari pertanyaanmu itu, ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban yang relevan? Bukan gitu nih. Kan kamu tidak masuk dari saya tahu narasimu titik tertinggi. Lalu saya menjawab ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban valid? Orang kayak gini kenapa masih ditahan sih? Aku pengen nanya deh. Nah, kan enggak gini Bang. Saya masuk di analogi ini kan Alfi baru masuk tuh, belum tahu apa-apa kan. Jelasin dulu Bang Madu. Bentar dulu biar saya uji dulu. Bang Pi. Hatinya tidak seperti itu. Bang berani bentar dulu. Bang Pi. Ketika ada orang bertanya samamu contohnya, siap Bunda Maria itu suci atau tidak? Datang Alpi jawab kayak gini. Saya tidak mau berdiskusi sama dia. Dia ini adalah tidak ada intelektualnya, tidak ada ilmunya gitu. Tidak ada ilmunya. Tadi kau mengatakan merendahkan intelektual, lalu kamu ubah lagi. Tidak ada ilmunya. Kamu konsisten Alpi itu merendahkan atau tidak, Pi? Kau minta bantuan, dukungan. Ya aja. Itu merendahkan. Itu yang dilakukan nih. Oke, yang namanya dialog tadi, apakah itu mempertahankan narasi? Apakah itu merupakan sebuah syarat mempertahankan narasi? Itu mempertahankan narasi nih, kau merendahkan. Baca kok. Oke, sekarang gini, kalau titik tertinggi dari pengetahuan itu ketika saya menjawab, ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban yang relevan? Oh enggak. Kenapa? Apa dasarnya? Enggak, Bre. Bab kolbu itu beda sama bab ilmun. Bab hati itu beda sama bab ilmu. Loh, tadi kan narasimu titik tertinggi dalam ilmu pengetahuan, betul? Iya. Lalu ketika saya menjawab ketika rendah hati, apakah jawaban relevan atau valid? Enggak, itu salah, malah gabrul tuh. Ya itu kan. Tadi makanya saya menjawab itu. Sama rendah hati nih. Oke, gini. Tadi kan kamu membawa narasi turunkan ego. Gini nih. Bentar dulu. Bentar. Itu sama saja sama kau pengen buat kue tapi pinjem obeng, nggak nyambung. Bro Madu. Tadi kan narasinya kurangi ego, bukan begitu. Lalu saya menanggapi itu ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban valid? Dia kan enggak mungkin ego kan, ego titik tertinggi. Jadi sini, saya masuk ini, saya masuk di ruangmu. Tengok ya, makanya aku dari awal udah bilang nih, ini anak akan blunder karena gini nih. Jangan terlalu cepat menerjemahkan seseorang, itu pertama. Betul. Harus belajar dari situ nih. Kurang-kurangi untuk sok-sokan menerjemahkan orang lain gitu. Kita nggak tahu siapa orang, belajarlah jadi gelas kosong. Ya, kalau kamu bisa memberikan kapasitas itu, saya juga bisa kurangi juga sok-sokan itu. Nih, gini lah. Juga. Saranku satu, gini. Maksud saya kalau kita duduk sama rata, ayo. Tapi kalau kamu menilai saya lebih rendah daripada Anda, saya bisa juga merendahkan dirimu, bro. Kalau duduk sama rata, ayo. Anda rendah kan? Loh, tadi kan kamu mengatakan ego, turunkan egomu, lalu seakan-akan itu saya sombong, ego. Sombong Anda, buktinya Anda merendahkan orang lain. Lalu ketika saya menjawab tadi, ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban valid?
Iya, rendah hati. Kamu tidak rendah bisa. hati maksudnya nih, rendah hati. Dengar. Rendah hati seperti ini. Ketika kau tidak bisa menjawab, kau langsung jawab. Saya tidak bisa menjawab. Ketika kau jawab, kamu tahu jawabannya, langsung jawab. Bukan jawabanmu kepada dia, saya tidak mau diskusi sama dia, tidak ada ilmunya. Itu merendahkan intelektual manusia. Itu tinggi hati. Bro, coba Pro. Kau kira aku pro-promu? Oke, sekarang misalnya kita benarkan dulu narasi kalian, saya itu punya ego. Lalu saya merubah ego saya itu jadi rendah hati. Apakah itu jawabannya valid? Kalian dengarin dulu. Kok kalian bicara, aku nggak bisa ngomong. Dengarin dulu ya. Nggak bisa ngomong, kau kita dengarin dulu. Oke. Sekarang dulu saya masuk di ruangmu ini. Kita benarkan narasimu, saya adalah ego, punya ego. Lalu ketika saya merubah ego saya itu, ketika saya rendah hati, apakah itu valid? Lalu kamu mengatakan tidak lagi. Lalu bagaimana lagi? Ego tidak, rendah hati tidak. Kau nggak paham apa maksudnya rendah hati. Nih, rendah hati itu bukan berarti kau berhati di hadapan dia. Kalau kau memang sebenarnya tidak tahu, jawablah jujurnya. Saya tidak tahu. Itu rendah hati, ya. Menjawab apa adanya. Bukan malah kau ditanya, malah kau bilang, saya tidak mau diskusi sama dia, tidak ada ilmunya. Kalau tidak ada, berarti apa yang tersisa? Kosong. Nggak bisa. Itu merendahkan, saudaraku. Kalau lama-lama, kalau anak muridku kutamparin juga. Jangan sosok bijaksana kau di sini. Ini saran terakhirku lah nih. Ibaratnya kau itu ini melempar batu sembunyi tangan. Gini nih, saranku satu lah. Ini terakhir ya. Kita itu nggak ngelarang sih orang berdiskusi pakai ChatGPT, tapi setidaknya otak sama jari itu bisa sinkron gitu dan itu sih pelajaran pertama. Jangan cuma kan gini, jari sama makanya otak nggak sinkron gitu. Ditanya apa, ngetik apa. Nanti nggak sinkron, dibilang muter-muter nggak mau. Itu egomu di situ. Sekarang saya sepakat. Sekarang posisi saya misalnya narasi kalian itu ego. Misalnya ini kita benarkan narasi saya ego. Artinya ego itu, saya ego. Lalu saya mengubah ego saya itu supaya tidak ego lagi. Saya merendahkan diri. Apakah itu valid? Kalian tidak membenarkan juga. Lalu ego tidak. Merendahkan tidak. Lalu posisi kalian yang mau di mana sih? Merendahkan diri tidak bisa, merendah hati tidak bisa, ego tidak mau juga. Lu inkonsistennya ya. Dia menggunakan kalimat rendah hati. Nggak usah bawa bahasa ilmiah. Nanti kita membahas bahasa ilmiah. Jadi udahlah kesimpulannya gini nih. Bawalah seluruh AI-mu, ChatGPT satu, apalagi yang penting satu antara jari sama otak yang sinkron. Dia nyebutnya di satu sisi dia rendah hati, tapi barusan keceplosan rendah diri. Ini yang mana yang salah ini? Bro, ini memang salah narasi. Tadi kan kamu membawa narasi, turunkan egomu. Lalu saya menjawab, tadi kan memberikan pertanyaan lagi, titik tertinggi dalam ilmu pengetahuan, saya mengatakan validnya. Ketika saya rendah hati, apakah itu jawaban valid? Dengan rendah diri. Jangan dulu ini meluas dulu kau. Coba jangan dulu kemana-mana. Beda rendah hati sama rendah diri dulu. Bedain dulu. Rendah hati sama dia. Kau nggak usah kemana-mana dulu. Kamu itu belum selesai. Dari tadi muter-muter di situ. Kalau kita bisa mengata ayo, tapi kalau saling mempertahankan ego, saya lebih punya kapasitas itu. Aku jadi penengah. Titik relevansi orang berilmu itu apa kerendah hati, Vi? Enggak salah, itu gabrul jawabannya itu. Nah, itu jawaban. Saya juga bisa mengatakan itu jawaban Alvin itu salah. Mana ada kayak gitu? Mana ada? Di mana keberadaan kebenaran itu? Enggak, oke. Saya tantang kamu, kebenaran yang kamu maksud itu di mana? Macet kau kan? Yang disebut sebagai kebenaran. Macet itu dijawab loh. Apa? Ini mau dijawab santai. Oke, kita buktikan ya. Yang disebut sebagai kebenaran itu memiliki dua koridor. Sabar dulu, aku masuk ke dalam nih. Ada yang disebut sebagai kebenaran absolut dan ada yang disebut sebagai kebenaran relatif. Kau harus tahu tuh. Nah, kau harus bisa ngefilter ini, mana yang disebut sebagai kebenaran atau fakta subjektif, mana fakta objektif tuh. Nah, pada saat ya kita sedang mempertanyakan terkait masalah ilmu pengetahuan, tiba-tiba nih keluar jawaban yang itu adalah materi bab kolbu tuh atau bab hati. Ini dari mana pijakan Anda gitu? Jadi gini loh, kita nggak usah jauh-jauh
kita gak usah jauh-jauh nih. Biasa kan kalau ngomong tuh paham dulu sama definisi kosakata yang kita pakai gitu. Nah ini merendahkan ini. Oke, sekarang begini bro, kamu kemana-mana gini. Narasi saya, jika itu narasimu tadi mengklaim bahwa narasi saya salah, lalu narasimu kalau kamu benarkan, coba dulu berikan paparan. Jangan dulu kau potong, goblok, memang kampret kau ya. Kau dengar dulu saya. Kau dengar dulu. Goblok, anak kecil, kau diam saja. Nah inilah kalian berdiskusi. Kualitas kalian juga berbobot, suka ngaur kalian, bajingan kalian ya. Makanya saya katakan, kau bicara saya diam, saya bicara kau potong, kan kampret kalian itu. Diam kau bajingan, kau diam bajingan. Bajingan kau diam sama. Oke, kita mulai yang narasi tempur ya. Coba sebutkan ya, yang narasi saya salah. Coba berikan prediksi ataupun indikator yang merupakan sebuah perspektif yang sangat berbeda. Monyet, binatang monyet. Kan si bajingan ini. Bajingan kurang ajar kalian semua. Bajingan kau kurang ajar. Makanya saya katakan tadi, kalau kita duduk sama apa, ayo. Kalau tidak mau, ayo. Saya lebih bajingan sama kalian gitu. Ya udah, kalau tidak mau mendengarkan saya juga tidak mendengarkan kalian. Karena saya sudah baik-baik yang mencoba membaikkan diri saya supaya kau itu bisa mengerti yang namanya diskusi. Yang namanya diskusi ingin didengarkan dan mau mendengarkan itu. Tapi kalau tidak mau kalian seperti begitu, saya juga bisa bernarasi seperti kalian, dan saya tidak akan pernah kalau kamu mulai dengan narasi tempur ya. Makanya saya katakan tadi, kalau kamu bernarasi saya tidak mau bicara, tapi kalau kamu potong narasi saya dan saya tidak akan memberikan sedikit peluang terhadap saya. Makanya saya katakan tadi, kalau kau berdiskusi itu kau diam, saya dengarkan, tapi saya ngomong kau diam. Kalau kamu potong-potong dan mulai saat itu saya tidak mau lagi bernarasi. Silakan saja kalau kamu bisa memperhatikan saya dan saya tidak menghentikan ini, karena ini adalah kapasitas saya. Kalau ingin memberikan sebuah rebutan permanen macam kesebut sampah, memang aja ayo silakan udah turun ke saya. Dia nggak pakai napas loh. Pakai napas. Makanya dari tadi kalau kau berdiskusi, kau dengarkan. Kalau tidak mau bernarasi itu ya silakan saja. Oke, kalau tidak mau persis suara ya silakan organisasi. Coba aja rebutan permen karya, silakan saja. Itu bukan obat katanya. Ya tidak jadi masalah bagi saya. Itu adalah sebuah kapasitas saya. Kalau Anda makanya tadi saya mengatakan kalau ingin berdiskusi, ayo kita bisa merata berdiri tapi ya kalau tidak mau, dan semakin kamu ngaur, saya lebih ngaur daripada Anda. Saya berikan kepada Anda, saya lebih ngaur. Dan kalau kamu tidak mau, itu kan kalian tidak bisa ngomong. Makanya saya katakan dari awal itu, kalau sebenarnya itu anak kecil, nah setelah itu dibalas dia itu dia macet dia kan, dia tidak bisa ngomong ini. Ketika saya ngomong dia tidak bisa macet ini. Saya tidak bisa macet bro. Kalau kamu itu ngaur, saya lebih ngaur daripada Kojimen ya. Saya katakan kalau saya lebih ngaur, saya katakan bisa macet. Makanya saya katakan sama kamu, kalau masalahnya ya saya lebih ngaur sama kamu. Makanya saya bilang kepada Anda, kalau mau bernarasi ya memang capek nih. Capek deh. Gak apa-apa lah, dia berarti ngomong. Yang penting berarti ngomong deh. Gimana nggak aku cari kontak dulu bener ya. Gak apa-apa lah, yang penting berarti ngomong dia. Suka aja. Itu loh, antara bapak sama bapak Ati aja gini paham. Kau kan ini kan gimana maunya si gimana kayak gini. Iya bang, jadi dia tuh harus diajarkan definisi dulu bang. Nggak bisa dia harus bedakan ini dulu sih. Kotakan koridor keilmuan itu bisa nggak Pi? Orang cari di chat GPT nemuin keyword dibilang orang berilmu Pi. Coba lah.
Jangan pakai tweet. Jangan. 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 Coba. Ada orang nih. Ditanya, cari ChatGPT. Dia baca, nggak paham. Ini Bang Ardi live di YouTube. Bang Ardi live di YouTube ini kena report nanti YouTube-nya. Jangan pakai musik, ada orang live di YouTube ini. Nggak bisa dikasih tahu nih orang. Hanya si Jimen dibawa baik-baik, nggak mau dia. Karena aku udah mau nengahin. Makanya Jimen, kau itu harus belajar sama Jangan Jimen, aku aja yang nengahin. Udah jangan Apalagi orang kau lain tuh. Orang yang disampaikan lain yang bilang. Kau ngomong, orang mau dengerin gitu. Udah aku tengahin. Malah kau potong-potong. Ya udah kau coba aja. Gini nih. Gak usah pakai musik, udah dibilang. Aku tengahin. Gak bisa dikasih tahu nih orang. Iya, botol. Santai. Aku tengahin ya. Bab rendah diri itu bab hati, bab perasaan, bab kolbu kata si Alfi itu. Tapi bab ilmu ketidaktahuan itu bab otak. Oke? Bisa ya bedain mana hati mana otak. Oke, itu narasi kalian Kadron. Sudah? Hah? Jimen aja jangan nih. Jimen, kau ini Kok panas pula begitu? Itu apa lu tega lu? Hanya saya apa yang salah? Ya. Jangan dibilang jangan nih. Ini si Jimen ini memang kau belajar. Dengerin aku ya. Kau masukin dalam bab apa itu rendah diri pula rendah hati, coba bab otak, rendah hati, udah jelas tuh, rendah hati bab otak. Oke, sekalipun saya bisa menjawab itu, pastinya kan saya berdasarkan berdalil sesuai dengan keyakinan saya. Ya betul memang, karena kan narasi dari ayat keyakinan saya itu kalian tidak terima gitu. Ya rendah hati itu di ayat kami itu kalian tidak percaya. Ya buat apa saya membuat narasi itu? Ya. Ini nggak bahas ayat, ini bahas kata rendah hati. Pakai apa? Iya, makanya saya katakan. Pakai dengkul. Iya, bukan masalah itu, Pak Madu, bukan masalah dengkul. Iya, ya, pakai apa? Rendah hati itu ilmu yang bisa kita ketahui pakai apa? Pakai hati. Oke. Gini Pak Madu, nggak usah gini, ini sepakat. Ya, rendah hati. Oke. Jadi sekarang kita membahas rendah hati dalam perspektif ya keyakinan Anda atau keyakinan saya atau menurut keyakinan ataupun menurut KBB gimana? Menurut Bebek udah capek aku. Menurut Bebek sama ayam tuh. Oke. Berarti apa itu kepanjangan Bebek? Rendah hati itu salah satu ajaran kasih, Nek. Nah, itu kan menurut keyakinan saya. Iya, memang. Ya benar, sudah. Kan? Oke, benar, tapi kalian tidak berterima itu kan, betul? Ya, saya terima. Ya udah, inspirasi yang lain belum tentu, makanya saya katakan kita saya terima. Rendah hati itu bagian dari ajaran kasih. Nah, pertanyaannya kamu rendah hati enggak? Ya, saya rendah hati dan saya sombong. Mana ada kau maki-maki barusan? Saya sombong. Ya, yang namanya rendah hati itu tidak ada kebencian di dalamnya, betul enggak? Loh, siapa yang mau benci? Ya gini, bedakan. Tidak ada maki-makian, betul enggak? Tadi kau barusan maki-makian kita. Yang lu yang makian tadi dia. Ini si Jimen ini memang gak ada oten. Dia mau diperhatikan si Jimen itu kan ini. Maki-makian itu merendahkan. Dia diperhatikan. Dia memperhatikan si Jimen ini. Ya makanya dipoto-foto. Yang ngomong botol duluan siapa? Lu apa Jimen? Yang ngomong botol. Biasanya kalau anak kecil siapa? Biasanya kalau anak kecil. Yang ngomong botol duluan siapa?
Tolong di typing di bawah yang ngomong duluan kurang ajar siapa yang cakap kotor, tolong di typing di bawah. Siapa? Saya atau si Nehe? Tadi ya Typing, kita typing jujur di ya. bawah. Saya jujur Yang namanya ajaran kasih tuh Nehe, mengakui kesalahan. Nehe itu Nehe. saya jujur ini. Saya jujur. Itu baca Nehe, baca. Aduh si Jimmy ini memang kampret dia. Enggak baca dulu Nehe. Sekarang kampret, tadi botol sekarang kampret. Nah, sekarang Iya kampret. bajingan si Jimmy ini memang gak mau dengar. Ini memang gak ada ilmu. Nah, berarti Nehe ini melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan nggak dia patuhi. Iya, Bukan pengikut Kristus dia. saya harus melawan orang-orang yang salah. Iya, katanya tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ya, tidak. Nah itu Berarti melanggar firman Tuhan. Kamu tidak harus tertuju dalam satu ayat. Ya, kalau kau baca Matius 10:28, dia juga mengatakan. Iya, terus maksudnya itu apa? Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ya, artinya jangan kau takut kepada yang hanya bisa membunuh tubuh. Mana ada ngarang, Itu kan si kampret ini itu ngotot ini. Makanya dia bilang karena nggak tertulis mana tertulis. Jika katakan dari tadi, jika orang mengambil motormu, sekalian kasih mobilmu, kan gitu. Pastinya kalian itu tidak berterima. Ya bukti nyatanya dia mengatakan mana ada. Saya menunjukkan keyakinan saya, dia mengatakan nggak ada. Makanya saya dari awal mengatakan pasti kalian tidak berterima. Bukti nyata ini si Jimen ini. Ya, ini kan buktinya ini. Ajaran kasih itu kan narasi saya awalnya saya sudah mengatakan bahwa kalau saya membawa narasi keyakinan saya kalian tidak berterima. Buktinya Jimen ini kan dari tadi sebelum karena berbicara saya sudah membuktikan kau yang maki duluan. Tadi saya mute antara si Nino dengan si Ibrani awalnya saya mute lalu kau tapping di bawah kau bilang saya kurikulum bego tolol ya. Enggak mana ada. Tolong typing di bawah dulu. Siapa yang maki duluan, Nehe atau saya? Kau mau minta pembelaan di sini. Enggak, Nehe, baca itu, baca Nehe. Itu pendengar, Nehe. Memang anak guru. Kau memang itu kan. Itu kan. Lagi manggil. Nah, coba bagaimana? Coba Nehe, coba jelaskan apa itu sunat hati. Kau tahu? Coba jelaskan sunat hati itu maksudnya apa? Ya, makanya itu sunat hati itu nggak perlu kau bahas di sini. Sunat itu sunat dirimu aja lah. Ya kapasitas keyakinan aja. Itu kan kau bawa tinggi hati. Enggak, kan keyakinan kita kan keyakinan saya kan sunat daging. Nah, kamu sunat hati. Nah, yang saya tanya sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa? Menurut kamu sunat hati itu gimana? Sebentar saya kena Bennett ini. Enggak, sudah kuhapus. Udah netral. Enggak, udah netral. Makanya jangan maki-maki nih. Udah netral. Kau memang kau itu kan memaki lagi ya. Kau bilang nanti saya lagi memaki. Ini kebaikan kau. Kalau orang ngomong kau dengerin. Enggak, kau mau maki barusan. Itu nih, sunat hati itu maksudnya apa? Kau menghargai orang, kau pasti dihargai. Iya, itu aja yang saya tanyakan. Sunat hati itu apa maksudnya? Ini ukuran yang kau buat sama orang itu. Jangan dibidungnya dong. Itu memang bajingan ini. Itu kan memaki ya. Itu apa? Bagaimana? Sunat hati itu bagaimana? Kamu tidak usah. Kalau saya membawa narasi saya sunat hati, pasti kalian tidak berterima. Pasti. Ya udah apa? Bagaimana caranya kita tahu terima atau tidak kalau belum dijawab? Ya udah. Tadi kan ini si Jemen ini. Iya, makanya dijawab dulu. Itu kan pertanyaan saya. Berarti kamu menjawab ke saya. Logical fallacy lagi. Playing victim satu. Enggak, ini kan pertanyaan saya. Berarti jawaban kamu mengarah ke saya, bukan ke Jimen. Itu loh. Sunat hati itu menurut kamu gimana maknanya? Oke, are you ready? Iya.